Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana ilal akhir. Marilah kita manjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, kekuatan, serta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah yang merupakan ibadah wajib khususnya bagi laki-laki sekali dalam setahun. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarga dan sahabat. Hadirin sidang jamaah yang berbahagia, khutbah pada hari ini saya akan tekankan pada ayat yang terakhir saya bacakan, wal takum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika hum. Hendaklah ada di antara golongan di antara kamu yang menghususkan dirinya menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Semoga Anda termasuk orang-orang yang selamat, yang menang, yang bahagia. Sudah awal Maret 2020 Presiden secara resmi mengumumkan adanya COVID-19 yang pada saat ini melanda hampir seluruh dunia. Tentu ada bagian-bagian dunia yang tidak. Dan sampai hari ini semakin meningkat. Maka berbagai fatwa keluar, berbagai suruhan keluar, di antaranya sholat Jumat, sholat di rumah aja, sholat. Kalau pun sholat, jaga jarak, dan seterusnya dan seterusnya. Yang kesemuanya itu tujuannya untuk kemaslahatan, keselamatan kita. Nah, sekarang timbul pertanyaan, sudah hampir 2 tahun lah, jadi satu tahun 8 bulan ini kita sholat berjamaah jarak. Jelas ini tidak sesuai dengan tuntunan Rasul. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah Anda sebagaimana kamu melihatnya sholat. Sholat yang pertama dikomando lurusnya saf dan rapatnya. Kok kenapa kita menjaga jarak? Itu demi kemaslahatan. Timbul pertanyaan selanjutnya, yang mana sebenarnya jaga jarak? Seberikan saya contoh, masjid saya sejak pandemi sampai hari ini selalu penuh dan tidak jarak, dan tidak ada satupun jamaah yang terpapar.
Barangkali sudah waktunya pedomannya ada. Fatwa Majelis Ulama nomor 14 tahun 2020 mengenai pandemi COVID-19 ini ada dua istilahnya, terkendali dan tidak terkendali. Yang sekarang dipisah-pisah, ada zona merah, ada macam-macam zona sampai zona hijau. Tapi fatwa hanya membagi dua. Kemudian yang terkendali, yang tidak terkendali difatwakan untuk melaksanakan sholat di rumah, ya bukan di masjid. Tidak ada fatwa Majelis Ulama menjaga jarak. Oh itu prokes, oke. Saya ketika didatangi oleh petugas termasuk tim COVID, saya berdialog. Apa yang dimaksud dengan terkendali dan tidak terkendali? Tidak terkendali kriterianya apabila tiap RT sudah ada terpapar kurang lebih 5 sampai 10 orang. Di RW bisa mencapai 50. Nah, itu dengan tidak terkendali. Oke, setuju. Dapatkah tuan-tuan yang datang ini bahwa di masjid saya, di RW saya ini dikatakan daerah tidak terkendali? Tidak ada yang berani mengatakan tidak. Iya. Kalau begitu tidak ada pelanggaran yang kami lakukan. Dan kami sudah sepakat dengan jamaah bahwa kalau Anda masuk di ruangan masjid, yang berlaku adalah protokol syariah, bukan protokol kesehatan. Atas kesepakatan semua yang hadir insya Allah sehat, niatnya datang adalah beribadah, semua mengambil wudhu, tujuannya satu, jadi tidak sama berkumpulnya di mall. Jadi saya sejak tahun lalu sholat taraweh berjamaah, kemudian sholat id, tidak ada yang ketinggalan sampai hari ini. Alhamdulillah belum pernah ada. Ya barangkali perlulah kita melakukan penelitian, karena lama-lama ada yang datang berdekatan sih, kayaknya ketakutan. Apalagi sudah diracuni dengan iklan-iklan ateis. Mana iklan ateis? Itu dari COVID juga, tim COVID. Apa dia bilang? Memakai masker harga mati. Tidak memakai masker bisa mati. Apa ya? Pakai masker, tidak pakai masker, sesuatunya akan mati. Jadi ini sudah penyesatan yang luar biasa. Karena kita sudah terbiasa ini dicuci, jaga jarak. Nabi mengatakan rapatkan. Barangkali perlu pengurus ini mengadakan evaluasi, penelitian, dan ada kesepakatan. Kalau di tempat saya kesepakatan, kalau sakit tidak usah datang, batuk, pilek tidak akan datang. Dan kalau diukur dengan suhu di atas 37,5, kita minta pulang. Dan itu ditaati. Ini kadang-kadang kita membebek saja, jaga jarak. Begitu ada sampai kita dekat, terasa ketakutan. Dan janganlah terpengaruh dengan iklan-iklannya. Yang kedua, sekarang DKI Jakarta mengeluarkan pergub. Semua untuk kepentingan umum, semua harus divaksin. Maka di warteg juga harus divaksin. Makan di warteg divaksin. Ini tidak pernah dijelaskan kepada masyarakat. Vaksin itu bukan obat. Vaksin adalah suatu upaya untuk meningkatkan imunisasi, kekebalan, pertahanan seseorang untuk melawan serangan virus. Karena yang masuklah virus yang telah dilemahkan. Dan itu baru bisa terjadi kalau yang divaksin itu nutrisinya cukup, gizinya cukup. Maka yang pokok sebenarnya mengenyangkan, menaikkan nutrisi masyarakat, bukan vaksin yang dikejar-kejar. Menteri Kesehatan sudah berulang kali bahwa vaksin bukan persyaratan untuk persyaratan administratif untuk berbuat sesuatu. Sekarang masuk pasar Tanah Abang harus menunjukkan sertifikasi vaksin dan seterusnya. Seolah-olah itulah tujuan, padahal itu hanya usaha untuk meminimalisir
terpaparnya. Nah, apa ini pernah dievaluasi? Inilah masalah. Kemarin saya diundang oleh keluarga dokter di Kebayoran Baru, dokternya terkenal. Dia meninggal sesudah divaksin yang kedua, tidak sadar lagi. Jadi artinya apa? Iklan pakai masker harga mati tidak masker itu adalah penyesatan, dan itu iklan dari ateis yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak usah terlalu takut. Apalagi kita datang ke masjid, ingat vaksin corona, apapun namanya jenis anunya, itu adalah makhluk ciptaan Allah. Kita berdoa banyak kepada Allah. Kita bangun tengah malam, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu diperintahkan. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyaba asqa rabbuka maqamahum wa qul rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira. Maaf. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyaba asa rabbuka maqamahum. Hendaklah kamu melaksanakan salat tahajud, mudah-mudahan kamu dimaksud hamba-hamba yang terpuji. Insyaallah, kalau kita semua melakukan doa, jadi jangan ketakutan. Maka saya minta kepada pengurus panitia, mulailah evaluasi jarak-jarak ini. Saya tidak mengatakan tidak pakai jarak, mulailah evaluasi. Apakah selama ini ada jamaah kita terpapar, atau wilayah kita ini termasuk wilayah yang namanya itu tipe D, tipe 4 zona merah. Kalau fatwa sama yang kedua itu pasal 4 tadi, pasal 5. Kalau terkendali maka wajib dilakukan menurut syariat. Artinya sholat berjamaah, tidak ada jaga jarak. Dan pasal 6-nya fatwa nomor 1420 bulan Maret 2020 atau bulan Rajab 1441, pemerintah wajib mempedomani fatwa majelis ulama, tetapi dalam praktek sehari-hari tidak mempedomani. Lihat sekat di mana-mana. Saya tiap hari keluar mau melihat bagaimana nih sekat dengan darurat ini. Sekat itu bohong-bohongan. Baru sekat benar kalau ada TV-nya pergi, ya istirahat. Jadi saya ikut juga ngantri. Oh begini. Inilah kadang-kadang kita bagaimana Allah Subhanahu wa taala kalau di dalam pelaksanaan tidak hanya di situ. Alat untuk yang vaksin kita itu sudah menjadi komoditi perdagangan. Kalau Bapak dites, di rapid, Anda batuk, Anda pilih pasti positif, tapi belum tentu corona. Karena itu semua dengan virus. Jadi Singapura sudah merencanakan bulan September corona ini sudah dianggap penyakit biasa, bukan lagi sampai endemi. Jadi kayaknya keputusan politik. Bukan mengatakan tidak ada. Saya juga ini sudah LC, lulusan COVID. Saya sudah merasakan terpapar. Bagaimana perasaan memang berat. Itu penyakitnya ada. Tapi janganlah kita jadi fobia. Apalagi terlalu mempercayai berita-berita yang tidak pasti. Inti khutbah pada hari ini, Muhammadiyah didirikan tanggal 8 Zulhijjah. Disebut hari Tarwiyah. Itu bukan kebetulan, direncanakan, bersiap-siap untuk wukuf. Yang salah satu sunnah untuk melaksanakan ibadah haji. Tapi sekarang banyak jemaah haji hanya langsung wukuf, tidak ambil hari Tarwiyah, di mana melalui Mina. Nah, demikian juga wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Kita selalu mengajak untuk berbuat baik, yang menjaga jarak, berbuat baik, tapi barangkali perlukah dievaluasi atau tidak. Jangan kita terlalu membebek.
Lebih percaya tidak Nabi, sallu kama ra'aitumuni usolli, sholat akan sebagaimana kamu lihat sholat. Fatwa majelis ulama, kalau daerah itu terkendali dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam, maka mestinya kalau hasil penelitian tidak ada yang terpapar, coba mulai Jumat depan sudah tidak ada lagi jarak, supaya kalau jaga jarak lama-lama anak-anak kita, cucu kita menganggapnya bahwa sholat itu harus jaga jarak. Itu tidak sesuai dengan syariat Islam. Bukan saya menentang, tapi kita jangan terlalu kita membebet dengan fobia. Demikianlah barangkali khutbah singkat pada ini. Barakallahu li wa lakum fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhira 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang jamaah yang berbahagia, marilah kita sama-sama bermunajat, berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah menjanjikan kepada kita setiap hambanya yang berdoa dengan penuh keikhlasan dan penuh tawadhu dan penuh harap, insyaallah Allah akan mengabulkan. Jadi berakhirnya pandemi ini itu bagaimana ketentuan Allah. Banyak sebenarnya ayat-ayat bisa kita kaitkan. Ini baru wujudnya itu sebenarnya apa itu vaksin apa yang namanya corona itu tidak ada yang tahu sampai hari ini, tidak bisa dilawan dengan nuklir, tidak ada risau senjata. Satu-satunya bisa melawan hanyalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kalau kita berdoa semua dan Allah kalau kita semua diam dan hanya membebek saja segala yang diucapkan orang tanpa pengetahuan, kita harus ittiba. Kita ikut tapi tahu dasarnya. Itu namanya, itu diajarkan juga Muhammadiyah. Kenapa jaga jarak? Supaya tidak tertular. Sekarang, adakah selama ini jamaah kita pernah tertular masjid epicentrum? Di masjid saya, imamnya, pengurus-pengurusnya takut ke masjid. Tapi mereka belanja ke pasar mau, akhirnya saya pecat semua, saya ganti yang mudah-mudahan. Alhamdulillah sampai sekarang berjalan dengan baik dan dijadikan percontohan di Jakarta Timur. Boleh dicek di wali kota di Kodim bahwa kita selalu karena bekerja sama dengan jamaah. Saya kira tidak ada satupun kita semua termasuk saya jamaah pasti mengatakan tidak mau terpapar. Siapa sih yang mau sakit? Tentunya tidak. Maka yang paling ampuh adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga musibah yang ditempatkan kepada manusia, jadi ini bukan hanya kepada manusia, bisa Allah Subhanahu wa taala. Karena yang menentukan apakah ini berapa lama belum tentu. Ada yang mengatakan setahun, ada yang mengatakan 2 tahun, atau 3 tahun. Dan yang jelas yang namanya virus sepanjang dunia ada, virus tetap ada. Ini harus diketahui virus. Tinggal kita bagaimana menjaga. Karena marilah kita sama-sama berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan segala kerendahan hati dan mohon harapan untuk dikabulkan. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal hayyam wal qadiyal qadiyal. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidna in nasina akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, baik masih hidup maupun meninggal. Ya Allah ya Tuhan kami,
Kami menyadari bahwa dalam hidup dan kehidupan kami sehari-hari, kami senantiasa berbuat salah dan dosa. Oleh karena itu ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. So kepada siapa lagi mohon kepadamu, mohon ampun bukan kepadamu. Ya Allah Tuhan kami, angkatlah musibah, cobaan yang telah ditimpakan kepada bangsa kami, dan berikanlah kesadaran kepada pemimpin-pemimpin kami berhenti untuk mengelabui, membodohi rakyat di dalam keadaan begini. Hanya Engkaulah yang, ya Allah Tuhan kami, terimalah tobat kami, terima permohonan kami. Sebab kepada siapa yang mohon kalau bukan kepada Engkau, karena Engkaulah Allah, Tuhan Rabbul Alamin, yang Maha Adil, Maha Benar, dan Maha Kuasa. Ya Allah Tuhan kami, berikanlah kami kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat, dan jauhkanlah kami dari siksa neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalam.